Bukti fosil Homo sapiens tertua yang ada di dunia saat ini berada di situs Jebel Irhoud di Maroko. Situs itu memiliki jejak hunian sejak 300.000 tahun yang lalu. Mereka menemukan 3 fosil mandibula manusia yang berasosiasi dengan alat batu. Secara umum tidak ada perbedaan yang berarti. Karakteristik tulang mereka mungkin lebih robust atau kasar, namun pada dasarnya mereka memiliki volume otak, potensi kecerdasan, dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang tidak jauh berbeda. Perbedaannya, pengetahuan kolektif yang mereka miliki tidak sebanyak di masa yang lebih modern, di mana pengetahuan lebih mudah disebarkan dan diwariskan antar komunitas dan antar generasi. Terdapat 2 teori besar yang menjelaskan munculnya Homo sapiens di bumi. Yang pertama dikenal dengan multi-regional theory, yang berargumentasi bahwa setiap Homo sapiens yang ada di dunia merupakan hasil evolusi mandiri dari Homo erectus yang ada di area terkait. Contohnya, manusia modern yang ada di China merupakan evolusi dari Homo erectus yang sebelumnya sudah ada di China. Manusia modern yang ada di Jawa merupakan evolusi dari Homo erectus yang ada di Jawa, dan seterusnya. Teori yang kedua dikenal dengan sebutan replacement theory atau teori out of Africa. Teori ini menjelaskan bahwa sebagian besar Homo erectus yang dahulu ada di dunia gagal mempertahankan eksistensinya kecuali yang berada di Afrika. Homo erectus di Afrika menjadi satu-satunya yang dapat berevolusi menjadi Homo sapiens. Dari Afrika mereka kemudian bermigrasi ke benua Eropa, Asia, Australia, lalu terakhir ke benua Amerika. Sebagian besar teori arkeologi dan genetik mengkonfirmasi kebenaran teori yang kedua, yakni replacement theory atau teori out of Africa. Meskipun tidak sedikit pula ilmuwan yang berusaha mempertahankan multi-regional theory, beberapa di antaranya terdapat di China, Perancis, dan bahkan di Indonesia. Terdapat 2 faktor, yakni evolusi biologis dan evolusi budaya. Evolusi biologis memungkinkan kita untuk memiliki mata yang dapat membedakan berbagai macam warna, postur tubuh yang dapat berjalan di atas 2 kaki, bentuk tangan yang dapat menggenggam dengan sempurna, dan lain sebagainya. Evolusi budaya memungkinkan kita untuk berinovasi, menciptakan gagasan dalam bentuk norma dan teknologi yang diharapkan dapat mempermudah kehidupan manusia. Bukti fosil manusia tertua di Indonesia terdapat di situs Lida Ajar, Sumatera Barat, yang dipertangkali hingga 70.000 tahun yang lalu. Terdapat pula lukisan dinding gua di situs Lubang Jeliji Salah, Kalimantan Timur, yang berumur sekitar 41.000 tahun yang lalu. Lukisan dinding gua di Liang Tempuseng dan Leang Bulu Sipong 4, Sulawesi, juga memiliki umur pertangkalan yang mirip, sekitar 44.000 tahun yang lalu. Selain itu terdapat pula Gua Braholo, Gua Tabuhan di Jawa, Liang Bua di Flores, dan Gua Makpan di Alor, yang semuanya memiliki bukti sisa hunian manusia sekurang-kurangnya sejak 40.000 tahun yang lalu. Di Indonesia terdapat pula spesies Homo erectus di Jawa dan Homo floresiensis di Flores. Tidak menutup kemungkinan kedua spesies hominin ini pernah menghuni pulau-pulau lain di Indonesia. Hanya saja hingga saat ini belum dapat ditemukan bukti fosilnya. Selain itu terdapat pula Denisovans yang sudah dikonfirmasi menjadi bagian dari nenek moyang orang Indonesia melalui studi genetik. Namun belum dapat ditemukan bukti fosilnya dan belum disepakati apakah ini merupakan spesies yang baru atau hanya subspesies dari Homo sapiens. Prasejarah di Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Kita memiliki berbagai macam situs hominid. Kita juga memiliki situs Austronesia, baik situs terbuka maupun situs megalitik. Berbagai macam tempat yang berpotensi memiliki situs arkeologi masih banyak yang belum dijamah dan membutuhkan eksplorasi. Berbagai situs yang sudah ditemukan perlu dikaji lebih dalam. Saya berharap arkeologi Indonesia dapat dijangkau oleh masyarakat luas, sehingga kita dapat mengetahui di mana letak kita dalam sejarah peradaban umat manusia.